Oh, saya sudah lancar. Dan ini sampai ada 6 anak lagi. Saya itu setiap hari. Sudah, Bu. Sudah saya rekam. Silakan, Bu. oke. Pak Rajab dulu. Saya dulu ya. Ya. Saya Suaranya Bu Fadila kok masuk? Saya bertindak selaku coach. Ya. Ayo dimulai. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak, tapi kurang bagus. Sepertinya barusan terburu-buru sesuatu ya Pak. Kenapa Pak? Sepertinya barusan terburu-buru. Iya Pak, pesan saya karena ada pekerjaan yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Tapi sudah selesai. Kalau boleh tahu ada perlu ya, masuk ke ruang Jadi begini Pak, kalian saya ini mau bercerita dan mau curhat Pak ya. Ini suasana di kantor saya ini agak nyaman sekarang karena ada salah satu teman saya itu yang datangnya itu lumayan terlambat, 1 minggu sampai 3 kali terlambatnya, sehingga buat suasana yang ada di kantor itu kurang nyaman seperti itu Pak. Oh, oke. Oh, berarti santai ngobrolnya tadi mengatakan bahwa ada masalah ini berbagi dengan yang berperan jadi suaranya tidak terdengar Pak. Ajak sambil santai ya, santai kita ngobrolnya. Ya Pak, bagaimana Pak? Kita membantu memfasilitasi Pak Rajab untuk menyelesaikan apa yang menjadi keluh kesah dari Pak Rajab barusan. Oke. Jadi tujuan kita sekarang adalah untuk memecahkan masalah ya yang dihadapi Pak Rajab. Bukan seperti itu ya? Iya betul. Soalnya permasalahannya kan itu teman-temannya menjadi iri gitu Pak. Itu terlambat kok tidak ditegur gitu. Oke. Terima kasih Pak Rajab sudah mempercayai saya, datang ke saya untuk berbagi cerita ini. Nanti mudah-mudahan dari pembicaraan kita Pak Rajab bisa menemukan solusi dari apa yang dikeluh kesahkan Pak Rajab. Iya, terima kasih Pak. Jadi ada satu teman yang menurut Pak Rajab itu sering Pak Rajab ya, masuk gitu ya, atau terlambat gitu. Iya Pak, datang terlambatnya itu sekitar dalam 1 minggu itu 3 kali, kadang 4 kali gitu Pak. Kalau ditanyakan orangnya hanya diam gitu Pak, seperti ada yang disembunyikan gitu. Berarti Pak Rajab sudah pernah mencoba mencari tahu kenapa yang bersangkutan datang terlambat begitu? Pernah Bapak, saya bertanya baik-baik, saya tanyakan, saya datangi, kenapa kok datang terlambat? Orangnya hanya diam terus melirik gitu Pak, melirik gitu. Jadi saya takut. Orangnya malah diam gitu. Atau memang semua orang ini bisa orang. Memang karakternya gitu, bukan? Bisa jadi karakter Pak, itu anaknya seperti itu. Tapi kadang kalau bercanda sama teman yang lain, itu ya bercanda Pak, suaranya keras.
kalau tertawa keras gitu Pak orangnya itu. Oh iya. Berarti kira-kira ada orang lain yang dipercayai atau nyaman dengannya sehingga untuk orang ini ketika berkumpul dengan si A dengan si B orang ini lebih bisa terbuka gitu kira-kira ya. Iya, mungkin kurang terbukanya apa dengan saya ya Pak? Atau Kalau, malu-malu sama saya? ya. Kalau misalnya karena anggaplah orang ini kurang terbuka dengan Pak Raja, kira-kira rencana Pak Raja untuk membuat orang ini lebih terbuka sehingga dia mau bercerita tentang permasalahan dia terlambat itu apa enggak kira-kira? Pernah berpikir sih Pak, berpikirnya itu saya tanya sama temannya yang sering bercanda itu, atau bertanya sama anaknya gitu kan. Anaknya sudah SMA Pak sekarang anaknya itu. Ya, respon dari anaknya bagaimana? Belum dilakukan Pak kalau respon anaknya. Oh iya. Iya, masih saya hanya bertanya-bertanya saja itu. Datangnya kok terlambat, kenapa? Seperti itu. Cuma ada jawab, hanya ngelirik gitu Pak. Jadi itu Pak. Jadi rencana ke depan apa yang mau dilakukan Pak? Menggali informasi. Rencana saya sih Pak, rencana itu ya karena punya teman dekat ya Pak. Coba saya tanyakan sama beliaunya, siapa tahu nanti saya dapat alasan dari situ. Atau nanti kalau anaknya itu ada, saya bertanya sama anaknya. Apa enak gitu Pak ya? Ya berarti ada dua rencana Pak Rajab. Pertama mau cari informasi ke teman yang dianggap dekat, terus yang kedua dengan mencari tahu kepada anaknya. Itu rencana. Kira-kira kalau misalkan dari dua orang ini Pak Rajab masih belum mendapatkan informasi tentang kenapa dia terlambat, adakah rencana lain misalnya sebagai cadangan? Apa ditanyakan pas waktu rapat aja ya Pak? Waktu rapat terus saya ajak, terus saya tanyakan di depannya teman-teman. Apa kiranya orangnya tidak malu Pak ya? Ya itu kalau misalnya orang itu biasanya tertutup terus kemudian malah ditanyakan di tempat umum nanti takutnya malah semakin membenci atau memusuhi dan enggan berbicara dengan Pak Rajab gitu ya. Iya, iya Pak ya, nanti orangnya terus malu tambah tidak masuk sekolah, tambah bingung lagi saya terusan. Takutnya kan seperti itu. Orang tersebut malah nanti enggan karena merasa semakin dirumuskan atau dimusuhi atau dikucilkan karena sifat Pak Rajab yang menanyainya di depan umum. Oke, jadi ada dua rencana tadi, tiga, terus rencana ketiga ini, rencana kedua belum Pak, belum ketemu ya seperti. Iya belum. Kalau bicara sama teman baiknya, insya Allah akan saya coba dulu Pak ya. Mudah-mudahan berhasil nanti dan bisa merubah anaknya itu tidak terlambat lagi ke sekolah gitu. Ya. Kira-kira yang memotivasi Pak Rajab ini apa? Memotivasi agar guru tersebut bisa aktif itu apa yang melatar belakangi Pak? Ya biar kedatangannya ya biar disiplin, terus kompak, satu kenal gitu kan. Ini kan juga ini Pak ditanyakan teman yang lain itu kok sering terlambat Pak, kenapa gitu kan. Jadi tujuannya itu ya biar nanti disiplin semua gitu Pak. Kan guru tuh tauladan bagi murid-muridnya gitu. Kalau gurunya terlambat terus gimana gitu Pak. Jadi untuk mewujudkan kekompakan dan kedisiplinan kita itu. Iya betul Pak. Itu juga mencatat Pak Rajab menyampaikan tentang ketauladan. Ya, gitu. Kita kalau yang dimaksud untuk siapa kira-kira?
Bagaimana Pak? Barusan Pak Rajab mengatakan agar menjadi teladan. Teladan yang dimaksud itu untuk siapa kira-kira? Ya, teladannya kan untuk teman-teman yang lain, terus untuk murid-muridnya lah Pak yang pasti gitu loh. Biar suasana yang ada di dalam kantor itu lebih nyaman lagi Pak. Teman-teman yang lain tuh tidak berpikir, oh itu loh datang terlambat, tidak jadi apa namanya, tidak ditanyakan atau tidak diberi hukuman atau gimana gitu Pak. Terkait dengan keteladanan ini lagi, saya menarik cara kita bisa menyampaikan tentang keteladanan. Apakah ada yang menjadi sosok yang teladani, kira? Sehingga nanti itu mungkin bisa menjadi alternatif untuk dimintai bantuan lah. Ada Pak, yang jadi teladan itu kepala sekolahnya kalau datang itu agak pagi Pak, terus kemudian nyetir tip biasanya itu Pak. Oke, berarti tidak ada keteladanan ya. Contoh bagaimana kepala sekolah memberi teladan datang pagi dan aktif gitu. Iya. Selanjutnya ketika Pak Rajab sudah merencanakan beberapa rencana aktif tersebut, berapa serius Pak Rajab? Gimana Pak? Berapa serius Pak Rajab ingin merubah ini? Seberapa seriuskah komitmen Pak Rajab? Oh, berapa serius sekali Pak. Soalnya kan ini kan guru itu kan figur Pak. Ya. Jadi biar mereka itu apa ngasih tauladan sama siswanya tadi, terus jadi kekompakan yang ada di dalam kantor itu juga sudah mulai terjaga. Orang itu sudah mulai jadi omongan teman-temannya. Seperti itu Pak. Kan ini kan memang permasalahan serius yang harus diselesaikan. Seperti itu. Pak Rajab merasa tanggung jawab besar untuk mengubah ini Bapak. Iya Pak, tanggung jawab besar ini Pak. Tanggung jawab moral juga sebenarnya. Oke. Jadi saya boleh merefleksikan kembali apa yang pembicaraan tadi mulai dari depan. Sudah ada rencana dari Pak Rajab tadi, ada dan Pak Rajab sudah berkomitmen untuk membuat perubahan, kan begitu Pak ya? Iya Bapak. Ya mudah-mudahan nanti cara-cara yang direncanakan ini berhasil Bapak ya. Mudah-mudahan dan bisa merubah sikap salah satu teman saya itu yang kemarin terlambat datang, sekarang menjadi disiplin, tepat waktu datangnya. Seperti itu Bapak ya. Saya yakin kalau melihat semangat dari Pak Rajab barusan untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik, saya yakin nanti apa yang direncanakan oleh Pak Rajab tadi, rencana 1, rencana 2, dan rencana 3 tadi bisa berhasil. Apalagi Pak Rajab sudah berkomitmen untuk membuat. Oke. Selanjutnya kira-kira kalau misalnya Pak Rajab sudah berkomitmen, sudah menyusun rencana, terus harapan akhir dari selain perubahan dari orang tersebut untuk masuk pagi, ada perubahan yang lain diharapkan? Untuk yang ini Pak, permasalahan yang ini masih saya khususkan sama kedisiplinan yang ada di sekolah saya Pak. Kalau sudah disiplin nanti maka akan mengalir dengan sendirinya, program-program yang lain itu bisa dijalankan dengan baik. Oke. Terima kasih. Berarti Pak Rajab sudah berhasil mencari solusi dari permasalahan yang ada di barusan, sudah lega bisa bercerita dan menemukan jalan keluarnya.
Ya, lega sekali Pak. Ini sudah agak plong itu lumayan enteng Pak. Jadi sudah menemukan solusi. Mudah-mudahan nanti waktu melaksanakannya lancar dan hasilnya juga baik Bapak. Terima kasih Bapak ya. Oke, terima kasih. Tetap semangat untuk Pak Rajab ya. Kita di sini tentu menginginkan yang terbaik dan saya salut dengan Pak Rajab yang mau membuat sebuah perubahan. Iya, terima kasih Bapak. Insya Allah Ya, mudah-mudahan berhasil. Amin. Yakin Pak, yakin, yakin. ya. Saya juga nanti dari pembicaraan ini saya juga mendapatkan informasi penambahan pengetahuan dan lain sebagainya. Terima kasih juga untuk ya, karena telah mempercayai saya untuk berbagi pengalaman ini untuk bersama-sama dari solusi. Alhamdulillah ada perbedaan. Iya Bapak. Adakah yang lain yang mau kita bicarakan lagi? Untuk sementara sudah tidak ada Bapak. Solusinya akan saya laksanakan terlebih dahulu biar hasilnya cepat diketahui bagaimana teman saya itu nanti. Oke. Nah, tetap semangat ya Pak Rajab ya. Semangat Bapak, siap. Oke, terima kasih. Masih mau ngobrol di sini atau masih ada hal lain? Anu Bapak, mohon izin pamit dulu soalnya masih mau melanjutkan pekerjaan yang ini yang sudah ditinggalkan sebentar barusan. Terima kasih Oke. Bapak ya. Sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Kasih jeda katanya Pak Mulik. Suaranya barusan terus putus tuh. Nah, itu nggak dengar. Nggak ada suaranya, Pak. Pak Munib Halo, masih Pak. di mute. Oh iya. Apa? Ya, iya. Iya, sudah. Lanjut Pak Munib ya. Oke, 15 menit dari sekarang. Ya, jam berapa? 15.30 ya. Ya, siap. Assalamualaikum Pak Rajab. Waalaikumsalam. Dari mana Mas Munib? Ini Pak dari kelas tadi, terus saya sengaja memang mencari Pak Rajab karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, Pak. Oh, begitu ya. Sini duduk, sini duduk. Ya. Yang enak. Ini di depan Pak Rajab sini. Iya. Mohon maaf Pak, sebelumnya apakah saya mengganggu waktunya? Enggak, ini hanya mengerjakan tugas yang bisa ditinggalkan kok, enggak terlalu urgent. Memang tujuannya Mas Munib kenapa datang ke sini? Ini Pak, kemarin waktu pelajaran PAI itu kan ada tugas membaca Al-Quran gitu Pak. Iya. Teman-teman semua dikasih giliran membaca satu-satu. Pas giliran saya membaca sesuai dengan kemampuan saya gitu Pak. Dan ternyata kata Pak Agus, itu Pak Guru Agama, bacaan saya banyak yang kurang tepat Pak. Jadi banyak yang salah gitu Pak. Dan itu disampaikan di muka umum Pak. Jadi saya juga ya sedikit malu begitu Pak. Jadi saya ingin cerita ke Pak Rajab kalau ini tentang kejadian ini. Oh begitu. Jadi tujuannya Mas Munib ke sini permasalahannya yang pertama karena belum lancar bisa membaca Al-Quran. Terus yang kedua ditegur sama Pak Agus di depan teman-temannya. Gitu ya. Iya Pak, iya Pak. Pasti Mas Munib malu ya. Iya Pak, apalagi banyak cewek-cewek itu Pak, saya malu itu. Waduh. Ya biasalah seperti itu ya. Jadi rasa malu itu bisa dijadikan motivasi ya Mas Munib ya. Oh iya Pak, iya. Iya. Ini gimana ini kok Mas Munib ini kok terus udah bisa lancar
membaca. Apa Mas Munib ini tidak belajar membaca Al-Quran lah selain di sekolah ini? Dulu waktu di SD saya ngaji tiap malam itu Pak. Setiap habis maghrib itu berangkat ngaji. Oh, mengaji. Setelah saya di SMP ini, kebetulan saya jarang berangkat Pak, karena pulang dari sekolah itu kan jam 2. Rumah saya kan jauh Pak, sekitar 8 kilo. Itu saya ngontel. Jadi begitu nyampe di rumah, saya kadang capek itu Pak. Terus kadang juga pulang sekolah langsung main layang-layang. Sekarang kan musim layangan itu Pak. Layang-layang ya. Iya Suka Pak. main layang-layang. Iya. Ya ada apa-apa main layang-layang itu, tapi jangan berlebihan ya. Iya Pak. Nah, itu kalau boleh tahu Pak Rajab, waktu mengajinya sore-sore pelaksanaannya itu gimana? Pada maghrib ya biasanya ya. Iya, ba'da maghrib Pak. Jadi ngaji saya di musola itu ke Pak Yai saya itu Iya. Pak, bawa Quran gitu, Quran kecil itu, terus kemudian saya Apa itu? tinggal Juz amma itu ya? Bukan. bukan Pak, saya Quran yang satu lembar juz pertama itu Pak, saya memang belum lancar Pak, jadi saya tidak boleh megang Quran yang 30 juz itu. Oh, berarti ini ngajinya itu ya apa? Yang versi konvensional itu masih lama Iya, itu ya. iya, Langsung abatasa gitu ya. Ya itu terus-terus iya. gimana itu? Nah, itu kalau ngaji saya langsung maju terus disuruh membaca gitu sudah Pak. Suruh baca. Nanti kalau salah ya langsung ditegur, dibenarkan langsung Pak. Jadi ditegur, dibenarkan. Salah, salah gitu. Oh gitu. Berarti Iya, hanya disalahkan aja dan diperbaiki ya Mas ya. iya. Jadi kiai saya itu hanya menyalahkan bacaan saya karena memang salah. Tapi saya tidak tahu kenapa salah. Oh, berarti salah satu alasannya kenapa Mas Munib masih belum lancar membaca Al-Quran itu, yang pertama karena teknik yang diajarkan itu masih kurang baik, masih konvensional gitu ya, hanya menyodorkan apa bacaan, kemudian hanya disalahkan. Terus ada lagi Mas Munib selain itu. Selain itu nggak ada sudah Pak, di musola saya itu hanya selain ngaji kalau malam Selasa itu baca doa-doa gitu, doa sholat gitu Pak. Jadi Oh, tidak ada tambahan materi Quran, tidak ada Pak. doa sholatnya sudah lancar. Ya alhamdulillah untuk doa bacaan-bacaan dalam sholat itu sudah bisa saya Pak. Yang jadi masalah itu karena cuma ngaji itu saya Pak. Sampai sekarang tidak bisa lancar Pak. Ngajinya belum bisa lancar. Terus Iya. untuk gurunya sekarang, gurunya itu gimana? Menyenangkan apa membuat Pak Munib marah-marah gitu? Itu gimana gurunya? Ya, kadang saya bertanya itu Pak, ya sedikit malu kalau disalahkan, tapi tidak diberitahu mana yang benar, bagaimana cara yang benar membacanya tidak dikasih tahu. Ke teman-teman yang lancar, saya kadang malu Pak. Kadang merasa malu lagi itu tadi ya. Tapi tidak merasa bosan ya sama gurunya ya. Ya sebetulnya kalau dibilang bosan ya bosan Pak, karena setiap hari nyetor gitu aja, tidak ada materi lainnya Pak. Iya, hanya nyetor bacaan-bacaan gitu, terus setelah Iya, itu disalahkan tanpa diperbaiki ya Mas ya. Akhirnya merasa ada ini berarti ada perasaan tidak suka Mas Munib ya sama gurunya ya. iya, Dengan dengan cara metodenya gitu dengan Pak. cara mengajarnya yang seperti itu ya. Iya, 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 iya. Berarti Mas Munib itu kalau sudah ngaji, tapi sering datang ke tempatnya itu, ke tempat pengajiannya. ya kalau pas capek itu udah masuk sudah Pak. Sudah ada. Apalagi kalau iya, kalau main Oke. layangan terus kayak musim sekarang lomba Agustusan itu Pak. Banyak di tempat saya itu di sawah-sawah yang anu itu Pak, yang pakai benang serit-serit itu, yang Oh, putih-putih. yang bunyi-bunyi itu ya. Terus itu berarti Iya, langsung tidak datang sudah ke musola ya. iya, akhirnya ada ngaji saya Pak. Oh gitu. Tidak ada ini Mas sebagai motivasi
Mas Munib, saya biar lancar mengaji, saya ingin jadi apa, seperti itu. Tidak ada rasa seperti itu. Ya, gimana Pak? Seandainya gini, maksudnya ada motivasi diri, saya ingin lancar mengaji, saya ingin jadi apa, seandainya jadi kori atau jadi apa, tidak ada terbesit seperti itu. Oh iya, saya pingin Pak. Saya pingin ngajinya lancar, terus syukur-syukur kalau saya bisa tartil, apalagi kiroat Pak. Saya tertarik dengan saudara saya itu ngajinya bisa enak, gitu Pak, bisa tartil, Gitu bisa ya. kiroat gitu Pak. Iya itu kan berarti kan sudah ada sebuah harapan gitu loh. Iya, Harapan saya ingin jadi kiroat. Ternyata ada ya kiroat apa iya, kiroat terus suaranya enak bisa apa didengar dinikmati oleh orang lain gitu. Kalau Pak Rajab lihat nih Mas ya, iya, ini kan permasalahannya ada di teknik ngajarnya gurunya, terus gurunya juga tadi katanya Mas Munib itu membosankan. Terus yang ketiga ini permasalahannya itu ada pada diri Mas Munib juga gitu. Mas Munib itu jarang datang seperti itu, jarang datang musola, apalagi kalau sudah capek dan main layangan. Tapi itu manusiawi, mas tidak apa-apa. Wong namanya masih anak-anak ya. iya Gitu. Pak. Terus menurut Mas Munib nanti kan punya harapan tadi tuh ingin jadi kiroah terkenal bukan hanya Indonesia mungkin sampai ikut lomba ke Turki ya seperti yang ada di TV-TV itu ya Iya, kan gitu ya itu rencananya Mas Munib itu biar bisa lancar membaca kemudian bisa melantunkan Al-Quran dengan suara yang merdu dan dinikmati oleh teman-teman yang lain itu rencananya Mas Munib apa kan tadi kan ada malas datang ke musola kadang kalau sudah capek terus kemudian gurunya membosankan karena tekniknya yang diajarkan itu caranya hanya nyetor terus kemudian disalahkan kan gitu ya itu gimana rencananya Mas iya. Munib? Iya, kalau saya melihat apa yang saya alami itu Pak, kan tadi awalnya saya karena sering terlambat itu, sering tidak masuk. Nggak Mungkin itu masuk salah satu yang menghambat saya untuk lancar membaca Al-Quran ini Pak. iya Kalau itu memang iya, berarti nanti saya harus berusaha agar rajin masuk berarti saya Pak. disiplin Itu. masuk ya Iya, berarti saya harus rajin masuk dan juga mengurangi main layang-layangan saya mungkin. Tidak iya apa-apa, tidak Pak. Nanti layangan saya jual semua itu Pak. Kan laku itu Pak. loh dari mana yang layangannya dijual kan siapa Itu yang buatkan itu beli Pak, mahal itu 70 satu layang. oh, mahal sekali eman lo disimpan aja terus selanjutnya gimana itu Selanjutnya juga gini, kan tadi saya ketika disalahkan itu ketika membaca Al-Quran disalahkan, saya merasa sedikit ya apa ya Pak, mungkin emosi gitu Pak. emosi Disalahkan tapi tidak dikasih tahu yang benar. Jadi nanti saya akan memberanikan diri untuk bertanya kenapa salah dan yang benar itu bagaimana. Mungkin gitu saya nanti. ya berani bertanya berarti sudah mulai mau komunikasi dengan gurunya ya Mas ya Iya. terus rencananya lagi ada lagi Eh, ini saya juga pengen ini Pak, karena ada teman saya itu sampai les gitu Pak, sampai les kursus kiroat. les Katanya, kiroat katanya dia awalnya juga tidak bisa, tetapi ketika ikut kursus les ini, akhirnya dia bisa. oh gitu berarti les kiroatnya itu di guru yang tadi apa di tempat yang lain Iya, di tempat yang lain. oh mencari guru lagi Iya, oh jadi iya iya karena kalau di tempat saya yang ngaji ini, kiai saya itu tidak bisa kiroat Pak, maka tidak ada yang ngajari saya nanti. gitu. Mas Munib pernah bertanya sama guru yang lama itu atau alumni-alumni sana yang sudah berhasil mungkin tidak pernah ada cara atau apa ya alumni yang sudah bisa kiroat yang keluaran dari tempat ngajinya Mas Munib sekarang. Sepertinya tidak ada Pak, karena memang pembelajaran di tempat saya itu kan cuma membaca gitu Pak, mengajari anak-anak membaca.
semacam ikro ya berarti ya itu ya. Iya. Oh gitu ya. Terus ini Mas, tadi kan Mas Muni bilang bosan. Padahal kalau belajar tuh Mas, setahunya Pak Rajab ya, yang Ya. pertama itu biar belajarnya nyaman, biar belajarnya enak, sukai dulu pelajarannya, atau sukai dulu lah gurunya gitu loh. Ada rencana-rencana khusus atau rencana-rencananya Mas Munib biar suka sama guru yang lama gitu loh. Ada Ya, cara, yaitu, ada ini rencana. Kan yaitu harus Pak suka nanti. dulu. Kasihan Iya. gurunya loh kalau langsung di ini kan. Ya. Iya Nanti kan? saya coba itu Pak, nanti saya coba untuk ketika saya disalahkan, saya mau bertanya. Siapa tahu dengan ini saya bisa lebih paham lagi kenapa saya membacanya kurang tepat. Dan juga mungkin nanti saya juga mau bertanya, bisakah saya diajari untuk membaca dengan tartil, dengan baik. Mungkin Oh itu gitu. yang bisa saya lakukan ke guru saya yang sekarang ini Pak, sebelum saya cari guru yang lain. Mungkin gitu Pak ya. Iya, iya bagus sekali itu tingkatkan komunikasinya gitu sama guru yang lama. Sebenarnya apa ya, guru yang lama itu mungkin punya ilmu gitu. Cuman hanya belum disampaikan aja. Tapi dengan mungkin rencananya Mas Muni tadi meningkatkan komunikasi dengan guru ngaji, terus meluruskan ini kesalahan saya apa. Nanti lambat laun mungkin gurunya kan mulai terbuka atau suka seperti itu. Jadi Mas Muni tuh mulai diajari ke arah yang lebih mungkin tajwidnya, mahrojnya lebih baik lagi. Seperti itu, Mas ya. Iya, 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 Pak. Iya, betul Pak. Jadi saya nanti harus berani bertanya Pak. Karena selama ini memang saya tidak berani Pak. Begitu disalahkan saya sudah diam Pak. Iya. Anu Mas, ini guru ngajinya megang pukul-pukul gitu ya. Enggak ya. Untuk penggaris kecil itu Pak, penggaris untuk apa nunjuk huruf-huruf. Kalau salah ya ditok tok 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 salah gitu Pak. Jadi saya kadang takut Pak. Iya benar. Itu nanti bisa dibicarakan gitu, diomongkan, ditanyakan, Pak. Saya ingin belajar, jangan menggunakan tok 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 itu tadi. Mungkin seperti itu. Ya Iya. bagus ya rencananya Mas Munib ya. Mudah-mudahan Iya. ini ya apa namanya dapat dilaksanakan nanti. Terus yang ini Mas, tadi Pak Rajab juga itu mencatat nih ya. Katanya mau nyari les kiroat. Jangan-jangan nanti gurunya nanti terus ilmunya sama dengan guru yang sekarang. Gimana ini rencananya buat cari gurunya agar ilmunya lebih tinggi mungkin ya dari yang sebelumnya seperti itu. Ya, kalau ini tetap saya Pak, karena di samping ingin belajar dengan bacaan yang benar, tadi saya juga ingin bisa menjadi kiroat dan bisa tampil di Indosiar itu Pak. Oh, di RCTI Pak. Oh Itu dia kan sih iya di RCTI. harapan Polri jauh gitu. sekali ya keren ya. Iya enggak apa-apa Iya. seperti itu. Namanya juga cita-cita harapan gitu ya. Enggak maksudnya Pak Rajab gini, maksudnya itu apa kan tadi mau cari les atau guru baru lah kasarannya ya. Iya. Heeh. Itu caranya Mas Munib melihatnya, nanti melihatnya bahwa guru pilihan Mas Munib itu lebih baik dari yang kemarin itu rencananya apa? Cara memilihnya gimana Mas Munib? Iya. Saya kan punya teman yang sudah bisa ngaji di sana Pak. Jadi saya melihat dia dan juga saya bertanya gimana cara mengajarnya dan sepertinya mengasihkan juga Pak. Sepertinya enak Oh gitu gitu. Pak. Iya. Berarti berarti ini apa namanya? Berarti temannya Mas Munib itu sudah menunjukkan keberhasilannya ya untuk belajar di Iya. sana ya. Iya. Oh gitu, ya sudah bagus kalau seperti itu. Terus untuk ini Mas, untuk melaksanakannya nanti untuk yang guru yang baru ya, Iya. apakah setelah pindah ke les yang tempat yang baru nanti les itu ya les baca Al-Quran itu di tempat yang lama apa Mas Munib tinggalkan apa masih tetap di sana gitu juga. Jadi di tempat lama berapa hari, di tempat yang baru berapa hari. Apa konsepnya Mas Munib seperti itu? Enggak ya? Anu, Pak. Enggak Pak, saya tetap Pak karena kebetulan ini waktunya akan berbeda. Kalau di tempat ngaji saya yang lama itu kan tiap malam gitu dan kebetulan kalau malam Jumat itu libur Pak. Yang malam Jumat ini nanti saya mau les untuk kiroatnya Pak. Gitu. Oh gitu. Oh berarti les untuk
pembetulan pembacaan itu tajwidnya sama mahrojnya itu hanya khusus di malam Jumat aja gitu dah. Ya, Oh, apa bisa? Padahal yang kemarin katanya datangnya Mas Munib itu agak sering tapi belum lancar, yang ini hanya satu kali gitu. iya. Anu Pak, kan saya seneng Pak, seneng ikut gini nyanyi kiroat ini. Jadi mungkin dengan senangnya saya itu nanti mudah mempercepat saya belajar mungkin. Oh gitu. Berarti ya benar tadi ya, harus senang dulu. Berarti sama gurunya sudah kenal ya, ya sama Les Rifan ya. Iya, Atau kalau temannya juga di sana banyak. iya, teman-teman saya yang di kelas 5 kemarin, di kelas 6 Pak, Siti, terus Anu, Mimin, terus Tuti. Iya iya. Oh ngaji di sana semuanya. Iya Pak, di sana semua. Oh iya bagus kalau seperti itu. Terus gini, apa namanya tadi kan sudah katanya mau ini rencana yang akan biar apa namanya biar bacaannya lebih lancar lagi, tajwidnya lebih bagus lagi. Rencananya Mas Munib tadi nih kan Pak Rajab ingatkan loh ya, masuknya Ya, ditambah ya kan lebih rajin lagi, main layangannya dikurangi, terus berani berkomunikasi dengan guru yang lama ya kan, iya Pak. kemudian mencari les privatnya sudah kenal, dan banyak temannya. Mas Munib itu siap melaksanakan itu semuanya dengan harapan ingin jadi kiroah itu tadi. Iya, saya setelah pengalaman ini Pak, saya dipermalukan di kelas, saya termotivasi untuk sungguh-sungguh belajar Pak. Dan ini saya berkeyakinan saya bisa pasti. Teman saya saja bisa. Itu saya Pak. Jadi saya yakin bisa Pak, dan saya sekarang alhamdulillah atas bimbingan Pak Rajab tadi, arahan dari Pak Rajab, saya menyadari bahwa ternyata eh, saya masalahnya ada di saya tadi. Ya, Iya, ada di Mas Munib lagi ya, motivasi yang tadi itu. terbesar di masalahnya ada di saya Pak. Iya, ya berarti Mas Munib sudah ini ya berkomitmen mulai dari diri Mas Munib ingin melaksanakan apa yang direncanakan tadi itu ya untuk menjadi kiroah nasional kalau bisa internasional gitu ya. Ya, siapa? Mantap sekali. Dan saya tunggu ya Pak Rajab, tunggu ya Mas Munib jadi kiroah nanti ya. Oh iya, kalau sudah jadi kiroah sungguhan, jangan lupa loh mendoakan Pak Rajab biar panjang umur dan banyak rezeki. Itu Itu ya. saya doakan semua Pak, guru-guru saya doakan semua. Iya gitu. Jadi jangan lupa gimana Mas? Alhamdulillah Pak, saya sudah merasa lega Pak. Jadi saya sudah tidak mau tidak malu lagi Pak, karena saya mau belajar, mau belajar. Iya, harus memang semuanya harus belajar. Belajar utamakan kedisiplinannya untuk melaksanakan rencana itu. Apa yang sudah menjadi angan, harapan, kemudian diikuti dengan proses pelaksanaan yang direncanakan itu tadi. Itu masih disiplin diri kuncinya. Mulai dari diri juga itu kuncinya. Itu Mas Mulitnya. Ya, ya udah. Terima kasih Bapak. Terima kasih telah memberikan bimbingan kepada saya. Ya, Dan selamat doakan ya. saya juga, doakan saya Pak nanti biar bisa terwujud cita-cita saya Pak. Iya, mantap. Mudah-mudahan Mas Munib jadi kiroah yang terkenal membanggakan nama baik orang tua, guru, dan juga sekolahnya nanti ya, gitu ya. Mohon izin saya balik ke kelas lagi Pak. Oh iya, hati-hati. Makasih Ya, Mas Munib sudah terima kasih datang ke Pak. sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke bot. Apa boleh kembali ke bor sudah ya? Kembali ke bot. Hah? Kembali ke main room. Iya, tidak apa-apa. Kalau saya sudah di main room, Mas. Sudah. Iya. Anu,
refleksinya ya apa mau? Ini Mas Mulip wis.